500 juta. Laras terperangah saat melihat jumlah uang di dalam kantong plastik yang disodorkan oleh Aina di hadapannya. Spontan ia menoleh kanan kiri untuk memastikan tempat itu aman terkendali. Kamu kenapa membawa uang sebanyak ini berkeliaran? Itu honorku dari agensi, hasil keringatku sendiri. Berikan uang itu ke Mami Mary, untuk mengakhiri kontrak kerja kamu di sana. Aku tidak tega melihat kamu terus terikat dengannya. Laras tak bisa berkata-kata, ia tertunduk sambil memeluk erat kantong plastik tersebut. Ai, ini kan gaji pertama kamu, kok untuk aku semua. Kamu berjuang berbulan-bulan, sampai ke Paris, hanya untuk membebaskan aku. Senyum di wajah Aina mengembang sempurna. Namun, kedua matanya berkaca menahan air mata. Harus dijelasin nih. Nanti nangis. Tidak, aku tahu kita sudah seperti saudara tapi ini. Laras menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, saat tak kuasa menahan rasa harunya. Setelah beberapa saat ia kembali menatap Aina. Aduh, aku kok melow begini, aku sudah pakai krim siang loh Ai, ini mahal tahu. Ai yes, sehari saja tidak masalah, besok perawatan lagi biar tambah glowing. Maaf, karena baru sekarang aku bisa membantu kamu. Sejak awal, aku berjanji jika sudah punya uang hasil jerih payahku sendiri, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membebaskan kamu, jangan jadi pelayan klub lagi. Suara isak tangis Laras mulai mereda. Ini gimana aku balasnya nanti, banyak banget ini ya ampun. Aina merangkul Laras, merebahkan kepalanya di pundak sahabatnya itu. Jadi sahabatku selamanya. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan apapun. Kamu adalah rumah keduaku setelah pangkuan ibu. Kamu harus janji jangan pernah berubah. Pasti, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tapi, Ai kalau nanti aku juga udah nikah gitu, aku tidak bisa sama kamu terus loh ya, aku mau bulan madu, main kelereng di kamar seharian. Bahaha. Aina menegakkan posisi tubuhnya, menatap Laras. Memangnya kamu mau nikah sama siapa? Sama Lee Min Ho. Aina kembali terbahak keras. Sudah lama ia tidak tertawa selepas ini. Ia merasa sangat bersyukur hasil kerja kerasnya bisa ia berikan kepada satu-satunya orang yang tak pernah beranjak dari sisinya, dalam keadaan susah ataupun senang. Hah, apa? Arhan baru saja sampai di kantor, setelah cukup lama menghabiskan waktu di pabrik. Namun, sepertinya ia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, karena sudah ada Nyonya Sophie yang duduk dengan anggun di sofa ruang kerjanya. Baru juga tadi diomongin, tiba-tiba sudah di sini, ucap Alvin berbisik. Keluarlah, aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Arhan dengan pandangan yang terus mengarah ke Nyonya Sophie. Tanpa mengatakan apapun lagi, Alvin segera beranjak. Sementara Arhan mendekati Nyonya Sophie, lalu duduk berhadapan. Sudah lama Anda tidak datang ke kantor saya, setelah hari itu. Dengan tatapan sinis, Nyonya Sophie meletakkan cangkir teh yang sejak tadi ia pegang. Sudah cukup lama tidak bicara berdua dengan kamu seperti ini. Terakhir kali, masalah Marina hari itu. Kau tahu, sekarang, mantan kekasihmu itu sudah memiliki 2 anak dan hidup bahagia di Amerika dengan suami bulenya, sementara kamu. Nyonya Sophie terkekeh hingga bahunya naik turun, merasa begitu lucu saat membayangkan Arhan mencium Aina kemarin malam. Masih bermain-main dengan bocah. Saya akui, dampak dari sensasi yang kamu buat kemarin malam, membuat saham Adikarya semakin melonjak naik. Apa ini salah satu trik marketingmu? Hentikan, sebelum kamu kembali mengulang luka yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Akhirnya Arhan mulai mengerti arah pembicaraan Nyonya Sophie. Ia menyeringai dengan tatapan tajam. Ternyata Anda juga tertarik kepadanya. Dia memang mempunyai daya tarik yang luar biasa hingga orang sesibuk Anda bisa datang kemari untuk membicarakannya. Arhan, kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Menjadikan wanita tidak jelas sebagai kekasih, sama saja merendahkan martabat keluarga kamu. Wanita tidak jelas. Arhan berdecak dengan tatapan sinis. Jangan samakan dia dengan wanita di luar sana. Dia bukan wanita yang suka merebut seorang laki-laki beristri.
Oh tunggu, bukannya itu Anda. Maaf, saya lupa jika dulunya seorang Nyonya Sophie yang high class ini, adalah perebut suami orang. Tubuh Nyonya Sophie bergetar, marah. Arhan. Nyonya. Arhan menyodongkan tubuhnya ke depan, menatap lekat wanita parubaya di hadapannya. Anda harus berhati-hati, saya bukan bocah remaja itu lagi. Hapus versi lama saya dalam benak Anda, saya tidak tinggal di masa itu lagi. Saya, dan janji sialan itu sudah selesai. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Kamu mengancam saya, apa kamu lupa jasa Papa Sela? Saya hanya mengembalikan apa yang Anda berikan. Untuk itu, mulai sekarang jangan mengusik Aina. Saya sedang tidak bermain-main, saya mencintainya, itu fakta yang harus Anda tahu. Situasi kembali hening. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Arhan sudah banyak berubah setelah kejadian 2 tahun lalu. Sepertinya aku tidak bisa melakukan rencana yang sama seperti yang aku lakukan dengan Marina dulu, batin Nyonya Sophie. Alvin berdiri dari posisi duduknya ketika Nyonya Sophie keluar dari ruang kerja Arhan. Selamat jalan Nyonya, kalau bisa jangan kembali. Ia melambaikan tangannya seraya memandangi kepergian Nyonya Sophie. Wanita parubaya itu hanya mendelik tajam sambil terus melanjutkan langkahnya. Tak berselang lama Arhan juga keluar sambil menenteng tas kerjanya. Kita lanjutkan membahas pekerjaan di rumahku saja, ucap Arhan sesaat setelah sampai di hadapan Alvin. Oh baiklah, tunggu aku sebentar. Alvin segera bersiap-siap, merapikan beberapa bekas ke dalam laci. Cek, kupu-kupuku yang cantik. Akhirnya aku menemukannya. Bahkan di setiap sudut jalan raya, fotonya terpampang di papan iklan. Seorang pria memakai kacamata hitam tertawa kecil, saat mobil yang dikendarai oleh supirnya berhenti di depan lampu merah. Benar, dia wanita yang malam itu. Aku masih sangat mengingat wajahnya meski dalam keadaan mabuk sekalipun. Dia membuatku tergila-gila, hingga detik ini. Cari tahu tentang Aina Kiara, aku harus menyapanya atau mungkin melanjutkan malam kami yang tertunda. Baik, Tuan. Sesaat setelah mobil Arhan sampai di depan pagar rumahnya, Alvin segera turun untuk membuka pagar. Bagaimana bisa seorang Arhan Adiaksa, cucu konglomerat ternama tidak punya satpam dan asisten rumah tangga? Setiap mendorong pagar ini rasanya punggungku mau copot. Sudah jangan banyak mengeluh, cepat buka pagarnya. Iya sabar. Arhan kembali melajukan mobilnya masuk ke dalam halaman rumahnya. Tolong ambilkan berkas-berkas di dalam bagasi, ucap Arhan sambil menyerahkan kunci mobilnya kepada Alvin. Apa Aina di rumah? Tanya Alvin saat melihat suasana begitu sepi. Aku tidak yakin, tadi dia pamit mau ke kantor agensi setelah itu pergi menemui sahabatnya, Laras. Oh dia pasti sangat sibuk sekarang. Sebentar lagi istrimu akan terkenal dan banyak penggemar, hati-hati saja. Cek, dia tidak ada yang lebih baik dari suaminya, mana berani dia berpaling dariku. Arhan berbalik melangkah menuju teras, sementara Alvin mengambil berkas di dalam bagasi mobil. Sesaat setelah membuka pintu utama ia melangkah masuk dengan santai. Mas Arhan sudah pulang. Astaga. Mata Arhan terbelalak saat melihat Aina menuruni tangga. Bagaimana tidak, saat ini Aina hanya mengenakan lingerie tipis berwarna merah muda, rambutnya terikat ke atas hingga leher jenjangnya terpampang nyata, tentu saja dengan kalung liontin kupu-kupu yang tak pernah Aina lepaskan. Mas bagaimana, cantik tidak? Haram. Maksudnya, aku harus mengusir yang haram dulu. Heh. Aina hanya bisa memandangi Arhan yang berbalik keluar, menutup pintu dengan keras. Han, kau kenapa? Sekarang kamu pulang, jangan coba-coba untuk masuk. Lah, kenapa? Ada tikus. Biar aku yang urus, awas. Bukan. Arhan merentangkan kedua tangannya, menghadang Alvin. Terus apa? Pokoknya pulang saja. Ya sudah, aku pulang tapi aku bawa mobilmu. Iya. Aku sedang tidak ingin membahas pekerjaan hari ini. Sesaat setelah mobil yang dikendarai Alvin lenyap dari penglihatannya, Arhan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, ia tak lagi mendapati Aina di sana. Ai,
Arhan memanggil-manggil seraya terus melangkah menaiki tangga. Sesampainya di kamar, ia mendadak lemas, karena Aina sudah berganti pakaian biasa. Piyama satin lengan panjang. Itu kenapa diganti? Tadi aku dengar ada suara Kak Alvin, jadi aku cepat-cepat ganti. Tidak berencana dipakai lagi. Arhan duduk di tepi ranjang dengan tatapan tak percaya. Aina menggeleng, sepertinya ia sudah kepalang malu. Tadinya ia berencana untuk memberikan surprise kepada sang suami, dengan lingerie pemberian laras, tetapi ternyata waktunya tidak tepat. Kapan-kapan saja, Mas juga pasti lelah. Aina bersimpuh di depan kaki Arhan, membuka sepatu yang masih melekat di kaki suaminya. Mau langsung mandi, aku siapkan air hangat. Arhan merasa ada yang sedikit berbeda dari sang istri. Biasanya wanita itu tak pernah seperhatian ini, hingga membukakan sepatu dan hendak menyiapkan air mandi untuknya. Dia lumayan lelah. Aku mau mandi. Setelah selesai membuka sepatu sang suami, Aina segera berbalik masuk ke dalam kamar mandi. Sementara di sana Arhan masih duduk di tepi ranjang, melepaskan dasinya saat napasnya terasa tercekat, tubuhnya memanas karena membayangkan keindahan tubuh sang istri beberapa saat yang lalu. Raut wajahnya mulai berubah, seolah ada sesuatu yang lari dalam dirinya yang bangkit seketika. Ia melangkah menuju kamar mandi sambil melepaskan kemeja lengan panjang yang membalut tubuhnya. Apa kamu sudah mandi? Aina yang sedang mengatur suhu air di bathtub, berbalik menatap sang suami yang saat ini dalam keadaan bertelanjang dada, tepat di belakang tubuhnya. Sudah. Kalau begitu temani aku mandi. Heh. Mata Aina membulat, belum sempat ia bicara lagi, Arhan sudah menariknya masuk ke dalam bathtub yang ukurannya cukup besar. Jantung Aina berdebar saat Arhan menuntun ia untuk duduk di atas pangkuannya. Kini Aina berada di atas tubuh sang suami dengan posisi berhadapan. Mata mereka saling menatap lekat, mengisyaratkan sesuatu yang menggebu-gebu dalam diri masing-masing. Aku tidak tahu sejak kapan, jika ada satu hal yang tidak bisa aku kendalikan, maka itu adalah saat bersamamu seperti ini. Kedua tangan Arhan terus membuka satu persatu kancing piyama Aina. Apa Mas sudah pernah melakukan ini dengan wanita lain sebelumnya? Arhan sedikit mendongak menatap Aina sambil terus membuka kancing piyama biru langit yang dipakai Aina. Apa aku terlihat sebrengsek itu? Mungkin. Berbarengan dengan berita tentang hubungan kita, aku baru tahu jika Mas punya mantan kekasih bernama Marina, fotonya tersebar di internet dan dia sangat cantik, rasanya tidak mungkin tidak pernah, lanjut Aina. Jadi karena ini kamu tiba-tiba memakai lingerie tadi, membuka sepatu untukku, menyiapkan air mandi juga? Tanya Arhan, berusaha menahan tawanya. Aina hanya diam dengan kepala menunduk. Ia nampak pasrah saat Arhan menarik turun piyamanya. Aku tidak pernah melakukan hal sejauh ini dengan wanita manapun. Akan terdengar klise jika aku bilang kamu yang terakhir, jadi kita buktikan saja, kamu hanya perlu melihat dan merasakan sedalam apa perasaanku padamu. Arhan menjepit dagu Aina dengan jari-jarinya, menariknya pelan, dan mendaratkan satu ciuman singkat yang membuat kegelisahan di wajah Aina hilang begitu saja. Mata Aina berbinar-binar, senyumnya merekah tetapi ia nampak masih gelisah. Mas, di sini, bisa. Tidak kemasukan air ya? PF, hahaha. Aina kembali tersenyum lebar saat untuk pertama kalinya melihat sang suami terbahak-bahak. Ya, untuk pertama kalinya, sangat susah untuk mendapatkan momen seperti ini. Ternyata Arhan Adiaksa bisa ketawa. Spontan Arhan kembali menormalkan ekspresi wajahnya. Lagian kamu pertanyaannya ada-ada saja. Memangnya apa yang akan kita lakukan? Wajah Aina bersemu merah. Apalagi, itu kan. Lagi-lagi Arhan berusaha menahan tawanya. Ia menuntun Aina turun dari atas pangkuannya lalu ia berbalik, membelakangi Aina. Mumpung kamu di sini, gosok punggungku. Jadi ini. Hanya ini. Aku tidak percaya benar-benar mencintai seorang Arhan Adiaksa. Pria yang tidak ada romantis-romantisnya, tidak bisa ditebak. Mas tahu, sebenarnya kesabaran itu, hanya setipis kulit lumpia. Sambil terus mengoceh,
Aina mengambil sabun dan spons mandi, lalu menggosok punggung Arhan. Tentu saja Arhan dengan santai mendengarkan, seolah ocehan Aina adalah senandung merdu yang menenangkannya. Apa? Ayo terus seperti ini sampai tua. Segurat senyum kembali tergambar di wajah Aina. Tidak jadi kesal, agaknya. Tua, itu mendengarnya lama. Siap hidup dengan wanita cerewet, banyak nuntut, cemburuan sepertiku. Kalau tidak siap, tidak mungkin sejauh ini. Apa pertanyaanmu? Tidak ada yang berbobot sedikit. Bibir Aina kembali berkomat kamit tanpa suara, meledek Arhan. Ia terus menggosok punggung Arhan, kuat-kuat. Kia, apa kamu tidak bisa lembut sedikit? Ketus Arhan kesal. Udah nyuruh, banyak maunya. Ya sudah nikah saja sama spons cake, lembut, manis lagi. Arhan berdiri berbalik, menggendong tubuh Aina ala bridal style. Kalau begitu kita lanjutkan plan B saja, biar kesalmu hilang. Mas Arhan. Aina tak bisa menahan tawanya. Kesal ya? Tidak, tadi aku berusaha menahan-nahan, biar bisa romantis-romantisan sama kamu, tapi ternyata tidak bisa. Mau langsung ke intinya saja. Tanpa menunda waktu Arhan membawa Aina keluar dari kamar mandi. Sesampainya di tepi ranjang, ia menurunkan Aina, melucuti satu persatu sisa kain yang tersisa di tubuh Aina dan dirinya sendiri. Saat ini hubungan mereka sedang hangat-hangatnya, meski memiliki dua kepribadian yang bertolak belakang, tetapi mereka seolah saling melengkapi satu sama lain. Hal itu membuat ikatan cinta antar keduanya semakin erat, semakin yakin untuk terus berjuang hingga akhir. Entah badai seperti apa lagi yang akan menghadang nantinya. Hampir 4 jam kemudian, mereka berhenti. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Arhan nampak tak tega melihat Aina melangkah lemah menuju dapur, untuk memasak makan malam. Tunggu sebentar. Tidak usah pesan makanan, nanti lama. Tadi aku belanja, jadi masak saja. Aina membuka kulkas, mengeluarkan satu persatu bahan makanan yang ia beli dengan laras tadi. Arhan menarik Aina, menuntunnya duduk di kursi meja makan. Aku keluar belikan kamu sesuatu. Makanan yang biasanya kamu pesan itu apa namanya? Yang mana? Dahi Aina mengerut bingung. Arhan membayangkan makanan yang paling sering dipesan Aina saat mereka makan bersama di rumah. Yang itu, hewan vertebrata poikilometrik yang bernapas dengan insang terus dibelah, dipanggang selama 10 menit pada suhu 450 derajat Fahrenheit, ditaburi bumbu berwarna kecoklatan, lalu disajikan dengan nasi dan sambal dan daun-daun kehijauan. Mulut Aina terperangah, mulai berpikir keras. Oh, ikan bakar. Nah iya itu. Tunggu aku keluar sebentar. Arhan melangkah cepat meninggalkan dapur. Astaga, ada-ada saja, ucap Aina sambil memandangi kepergian sang suami. Waktu hampir menunjukkan pukul 8:30 malam, Arhan yang baru saja selesai membeli makanan kesukaan sang istri. Namun, bukannya pulang, ia malah berdiri di depan toko bunga yang bersebelahan dengan warung ikan bakar tadi. Ia ingin membeli bunga, tetapi tidak tahu bunga apa yang disukai oleh Aina. Ya, sepanjang hidupnya ia tidak pernah membeli bunga sendiri, selalu meminta tolong Alvin atau staf kantornya. Spontan Arhan menoleh ke sisi kirinya. Kinos. Ya, pria berkacamata itu kini berdiri berdampingan dengan Arhan, entah datang dari mana dan ia langsung bisa menebak jika Arhan akan membeli bunga untuk Aina. Kinos nampak masih bisa melempar senyuman kepada pria yang berhasil merebut wanita impiannya. Dia suka mawar merah putih. Dulu saat SMA, dia pernah meminta bunga itu sebagai hadiah ulang tahun dariku. Kau tahu banyak tentangnya. Kamu dari mana? Biasalah, dari studio. Akhir-akhir ini aku mencoba untuk menyibukkan diri ke sana kemari. Besok juga harus keluar kota lagi. Keduanya kembali hening. Sesekali Arhan melirik Kinos. Ia tahu jika Kinos pria yang baik, dalam keadaan apapun, selalu berhasil membuat Aina tersenyum. Jujur ia merasa sedikit bersalah, membiarkan Kinos berjuang mati-matian, tapi pada akhirnya semua itu tidak dapat mengubah kenyataan bahwa Aina adalah miliknya. Terima kasih.
Pandangan Kinos kembali tertuju kepada Arhan. Untuk apa? Hari itu, di Bali. Semua hal yang kamu ceritakan tentang Aina, membuat cara pandangku berubah. Kamu benar, dia wanita baik. Kamu hebat karena mengakui perasaan di depan banyak orang. Pantas jika Aina memilihmu daripada aku. Kamu lebih punya segalanya, aku hanya seorang fotografer. Tidak ada kebahagiaan yang bisa aku janjikan melebihi kamu. Lagi-lagi situasi hening. Arhan nampak merenung sambil menatap nanar ke arah bunga-bunga yang tertata rapi di etalase toko. Jangan membandingkan aku dan kamu. Mungkin, aku memiliki Aina saat ini tapi kamu menemani dia sejak usianya belasan tahun, menghabiskan waktu bersamanya, melihat dia menangis, tertawa. Kamu menyaksikan dia tumbuh menjadi sosok wanita yang kuat seperti sekarang. Andai boleh serakah, aku ingin menggantikan posisimu saat itu, tapi takdir lebih mempercayakan masa itu kepadamu. Kepala Kinos mengangguk pelan, sambil menatap Arhan yang masih melihat etalase toko di depan mereka. Aku merasa kamu benar-benar mencintainya. Tapi rasanya aneh, bicara dengan pria yang dicintai oleh wanita yang aku cintai. Kali ini Arhan menoleh menatap Kinos yang juga menatapnya, kedua tangannya tercengkram erat. Apa kedepannya kamu berencana merebut dia dariku? Apa aku boleh melakukannya? Cek, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak akan merebutnya darimu. Hanya saja pastikan kamu benar-benar menikahinya, tinggal bersama tanpa status, orang-orang akan berpikir negatif tentang Aina. Tangan Kinos menepuk pundak Arhan lalu berbalik pergi menuju mobilnya yang terparkir di bahu jalan. Ia mungkin kalah sebelum berperang, tetapi melihat Aina berada di tangan orang yang tepat membuat ia sedikit lega, setidaknya ia tahu Aina bahagia, meski alasan bahagia itu bukanlah dirinya. Di sana, Arhan memandangi kepergian Kinos dengan seringai tipis yang tergambar jelas di wajahnya. Menikah. Hal itu bahkan sudah terjadi jauh sebelum kisah mereka benar-benar dimulai. Apa yang harus kami lakukan Nyonya? Berita tentang masa lalu Anda mulai menyebar, hal yang ini bisa mempengaruhi harga properti perusahaan. Gosip dan rumor sangat mampu menarik perhatian publik. Kedua netra Nyonya Sophie sibuk bergerak ke sana kemari. Tangan kanannya terus mengetuk-ngetuk meja seraya terus berpikir. Bocah tengil itu benar-benar ingin mengusikku. Hal apa yang membuatnya begitu berani mengibarkan bendera perang seperti ini? Tidak mungkin hanya karena model rendahan itu. Arhan Adiaksa memang terkenal arogan dan perfeksionis, Nyonya. Anda tidak bisa menganggap remeh koneksi yang ia punya. Brengsek. Perang. Entah sudah berapa kali benda pecah belah menjadi sasaran amarah Nyonya Sophie. Mama memanggilku. Tanya Sela yang baru saja memasuki ruangan. Kalian keluarlah, ucap Nyonya Sophie kepada kedua anak buahnya. Baik Nyonya. Sesaat setelah kepergian kedua orang tadi, Sela beranjak duduk di hadapan mamanya. Ia terlihat penasaran, hal apa lagi yang ingin mamanya bicarakan. Kamu lihat berita siang ini? Aku sudah lihat dan aku yakin itu ulah Arhan. Sudah, jangan ikut campur urusanku lagi. Aku akan mendapatkan dia dengan caraku sendiri, Mama fokus ke perusahaan saja. Justru karena itu Mama memanggil kamu, berhentilah bekerja di perusahaan agensi itu, kembalilah ke perusahaan kita. Kamu harus mengambil simpati para dewan direksi. Sama seperti biasanya Sela tidak terima. Ia mencintai pekerjaannya dan sudah menjadi mimpinya sejak lama, bisa bekerja di belakang layar dan mengenal banyak orang dengan bakat yang berbeda-beda. Ma, untuk apa berhenti sekarang? Mama masih sangat sehat, bisa memimpin perusahaan itu sendiri. Aku tak akan berhenti dari Ini bukan tentang itu. Sanggah Nyonya Sophie. Sudah Mama bilang, kamu harus menarik simpati para anggota dewan direksi. Lagi pula, dengan cara ini kamu bisa lebih dekat dengan Arhan, kalian akan lebih sering bertemu di berbagai kesempatan, seperti event atau acara besar lainnya. Helaan napas Sela begitu panjang saat mendengar penuturan mamanya. Sekarang pun aku masih sering bertemu dengannya, perusahaan tempatku bekerja dan Adikarya Group sudah tanda tangan kontrak kerja sama. Cek, haha.
Dia akan memutuskan kontrak itu dan membayar penaltinya. Apa? Sheila berdiri saking kagetnya. Siapa bilang? Mama bisa lebih cepat mendapatkan informasi dari kamu. Alvin sedang dalam memproses pembatalan kerjasama ini tanpa melibatkan kamu. Sial, sejauh itu dia ingin menghindariku. Sheila mondar-mandir di depan sofa sambil memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Tidak ada gunanya lagi kamu di sana. Masuklah ke perusahaan dan tunjukkan kepada Aina apa arti strata sosial yang sebenarnya. Jika biasanya Sheila akan menolak dengan tegas, kali ini ia mulai goyah dan memikirkan jika ucapan mamanya memang benar. Ia harus menunjukkan status sosialnya kepada semua orang sebagai ahli waris Lukman Hardiansyah. Akan aku pikirkan sampai akhir bulan ini. Masih ada beberapa proyek yang harus aku selesaikan. Sheila berbalik, berjalan keluar dari ruang pribadi Nyonya Sophie. Tangan Laras bergetar saat menyodorkan uang ke hadapan Mami Mary. Ya, pagi-pagi sekali, ia ikut ibunya yang memang bekerja di sana sebagai pembantu di rumah Mami Mary. Saya pikir ini lebih cukup dari yang tertulis di surat perjanjian, Mami. Saya mau bekerja di luar, jauh dari Gang Gucci. Apa sahabatmu itu yang memberikan kamu uang ini? Tanya Mami Mary dengan tatapan sinis. Sementara Laras yang mulai takut, hanya bisa menggenggam tangan ibunya. Benar, Mami. Aina yang membantu Laras, sekarang dia sudah kaya raya, jadi bintang iklan. Lagi-lagi Mami Mary mendecak. Entah bagaimana caranya menggoda laki-laki kaya itu. Seharusnya dia datang untuk berterima kasih kepadaku. Kalau bukan aku yang menjualnya malam itu, dia tidak akan menjadi kekasih konglomerat sekarang. Maaf, Mami. Tapi Aina bukan wanita selicik itu, sahut Laras yang terlihat tidak senang. Haha, kau bercanda. Wanita zaman sekarang bisa menaikkan status sosialnya dengan mengandalkan fisik dan pandai menggoda. Aku akui Aina sangat menarik, kepolosannya membuat para pria bergairah. Kemarin, asisten Blue Eyes datang menanyakan alamat Aina. Sepertinya dia masih belum melupakan malam itu, dia gagal mendapatkan keperawanan Aina. Apa, Blue Eyes? Ingatan Laras terbang jauh ke beberapa bulan lalu. Waktu itu Aina hampir ditiduri oleh salah seorang tamu yang terkenal sebagai Blue Eyes. Si mata biru yang menjadi predator para kupu-kupu malam unggulan di klub Mami Mary. Laras sendiri belum pernah melihat wajah laki-laki itu karena namanya sengaja disamarkan demi kerahasiaan identitas pribadinya. Ya, sudah pasti Blue Eyes adalah orang terpandang yang mempunyai sisi gelapnya sendiri. Ya, tapi aku tidak bisa memberitahunya karena aku sudah menandatangani surat perjanjian dengan pria yang membeli Aina malam itu. Aku masih sayang nyawa, tapi tetap saja, Blue Eyes pasti akan mudah menemukan Aina sekarang, mengingat pria itu bukan orang sembarangan. Tidak mungkin. Laras menyandarkan tubuhnya dengan lemas. Sementara ibunya hanya bisa menatap bingung, tidak tahu apa yang sedang dibahas Mami Mary dan putrinya. Oh ya, mulai sekarang kamu bisa berhenti bekerja. Tapi awas jika kamu melaporkan semua hal yang kamu lihat di klub malam Mami, ancam Mami Mary. Iya, Mami. Terima kasih. Tanpa pikir panjang, Laras segera bergegas pergi dari tempat itu, meninggalkan sang ibu yang akan tetap tinggal karena masih harus bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Pokoknya kamu harus menghindari semua pria yang bola matanya biru. Aina menjauhkan ponselnya dari telinga saat mendengar suara pekikan Laras di ujung telepon. Iya, aku tahu. Aku akan lebih hati-hati, kamu jangan panik begitu. Dia predator. Astaga, aku salah pakai sandal ini saking paniknya. Ingat, kamu hati-hati, ya. Aku tutup dulu. Sesaat setelah panggilan telepon itu terputus, Aina beranjak menuju rooftop, tempat di mana Arhan sedang bergelut dengan samsak tinjunya. Mas, ingin bicara sebentar. Apa? Arhan berbalik sambil membuka sarung tinjunya. Aina menarik tangan Arhan agar duduk di sofa. Ia mulai menceritakan tentang pria yang dulu hampir menidurinya sebelum pernikahan mereka.
Ia terlihat semakin panik karena jujur, malam itu Aina tidak melihat wajah pria itu dengan jelas karena suasana remang-remang dan wajah pria itu tertutupi rambut yang berantakan karena mabuk. Tadinya aku tidak panik tapi karena Laras mendesak, akhirnya aku ceritakan ke Mas Arhan. Arhan terdiam dengan tatapan datar. Namun percayalah, diamnya Arhan berbeda dari kebanyakan orang. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Siapa pria itu? Saya Ferdian. Seorang pria tampan dengan brewok tipis, mengulurkan tangannya ke hadapan Sela. Dengan ragu-ragu Sela meraih uluran tangan pria itu. Saya Sela Hardiansyah, selaku akaun eksekutif di perusahaan iklan ini. Saya banyak mendengar tentang Anda dari berbagai event TV, Anda seorang produser, kan? Benar. Saya tertarik untuk mengajak Anda bekerja sama.